just wish he knew. Bos, ini KTC Racing yang baru nih kan bos? Iya, baru masuk. Oh, belum masuk. Ada ori ini bos. Baik tuh. Info-info yang beredar, video-video tuh katanya ada asnya yang patah bos. Nah, Ada asnya patah, olinya merembes, kenceng pula rembusannya. nah. Pada itu otomatis kualitasnya jelek bos. Kalau ada Padahal yang kayak original. gitu. Ya padahal original katanya. Nih, Pi, Hmm. kalau saya pribadi, Ya. menurut saya pribadi, KTC Racing ini original. Terus kualitasnya bagus. Kenapa? Kalau kualitasnya jelek dan saya sudah tahu itu jelek, mungkin nggak saya akan jual. Iya, iya. Nah, kalau pedagang lain mungkin, kalau saya sih enggak ya, sorry. Kalau saya enggak, karena apa? Kita cari duit, jangan yang seperti itu. Masa ibarat barang rusak atau barang jelek, kan ibaratkan sampah. Kamu beli sampah ke saya, terus saya makan uang kamu demi duit. Nah, kalau kamu sebagai end user saya, sebagai customer saya, kamu beli barang yang ternyata menurut saya pribadi, misalnya KTC Racing ini jelek, terus kamu beli sama saya bilang, oh bagus Pi, gini-gini kamu beli deh. Harganya kan nggak murah. Iya. Nah setelah seperti itu kira-kira kamu pasti akan ngomel ke saya kan, mendumel, dan artian ini gila nih toko, masa barang jelek dibilangnya bagus terus dijual lagi. Pada statementnya sudah dijelaskan bahwa dia sendiri ngomong ini jelek. Nah kalau saya nggak mau, kalau saya bilang ini original dan ini barangnya bagus karena harganya tidak murah juga guys. Nah jadi coba lihat ya KTC Racingnya gini, buat saya bentar ya. Nih, kalau as yang patah, nah ini menurut saya ya guys ya, kebanyakan dari pihak seller sendiri, distributor, maupun end user, maupun bengkel-bengkel, masih banyak yang belum tahu cara setting kompresi, preload, preload, ribbon. Sistem kerjanya seperti apa masih banyak yang belum tahu. Kegunaannya apa, efeknya apa masih banyak, masih awam lah kalau kita bilang. Karena saya pribadi pun yang sudah mulai mencoba mempelajari shock breaker ini masih belum terlalu jago. Apalagi kalian yang hanya membaca, oh begini, hanya melihat saja tanpa memikirkan panjang efeknya seperti apa. Nah, kalau as patah seperti ini, kemungkinan besar kalau menurut saya pribadi hanya dua kemungkinan. Yang pertama adalah memang produk yang didapat adalah produk yang cacat produksi, mungkin cacat produksi yang tapi lolos QC dari pabrik. Ya namanya manusia, buatan manusia pasti ada cacatnya juga. Selama menurut saya persentasenya masih kecil, it's okay. Nah, masalahnya apa? Saya sudah jual shock ini cukup banyak, ribuan set. Dan yang patah asnya di saya belum pernah ada. Tapi untuk rembes oli ada, tapi persenannya tidak sampai di 1% angkanya. Nah, kemungkinan yang kedua adalah dia bisa patah, kemungkinan dia salah nyeting. Dalam artian apa? Si preloadnya di setel terlalu lunak, tapi kompresinya di setel terlalu dikunci, terlalu keras, hard dia, kayak gini ya. Nih, kita kasih contoh ya. Nah, nih, dikunci seperti ini. Nah, kalau shock posisi dikunci seperti ini, kemungkinannya kan bakal seperti ini ya guys. Ketika ada beban, ataupun ada tanggul, atau ada kita masuk tikungan dalam kecepatan tinggi, si shock kan akan menekan nih. Nah ini kan nggak mau turun lagi nih. Kunci dia. Nah kalau ngunci seperti ini, logikanya seperti ini ya guys. Nih, saya ibaratkan. Nah ini asnya ini ya, ini asnya, yang jadi ini asnya saya analogikan seperti ini. Nah ini dia punya tabung dalam. Nah kan masuknya gini nih. Ketika ini kalau dikeraskan, kalau kita setel standar dia akan kan gini. Nah kalau misalnya si rider atau pengguna motor bebannya berat, kemungkinan terbesar adalah jeduk. Jeduk dalam artian si tabung bawah mentok ke karet, karena ininya dikuncinya lunak. Nah, ketika kompresinya dikerasin atau dihardkan, ini kan otomatis kan kalau kita bicaranya kalau dikunci keras ya, kunci keras kan dimacet nih, nggak bisa naik. Nah, analoginya seperti ini. Ini dikunci, tapi ada beban yang nekan. Seperti apa?
otomatis patah as ya. Jadi walaupun ini kadang saya nggak kunci keras, ya maybe mungkin bisa terjadi. Kita kunci separuh nih, otomatis kan naiknya nyangkut nih, ditahan. Ketika ditahan dapat beban yang berat, ya patah. Jadi kalau menurut saya jangan menyalahkan satu buah brand, tapi kita coba cari tahu penyebab utamanya seperti apa. Dan mungkin bisa juga posisinya ada merubah posisi, dalam artian posisi kemiringan shock dirubah. Kan macam-macam tuh, ada yang pakai pemundur shock begini, ada yang dia mau shocknya tampilnya lebih cepet daripada motor standar, dimiringin seperti ini. Nah itu juga pengaruh ke kinerja as menurut saya. Kalau salah tolong dikoreksi ya guys ya. Nah jadi di satu sisi menurut saya pribadi KTC Racing ini barangnya kualitas original. Karena banyak tim balap di luar sana yang sudah pakai, tidak ada masalah, tidak ada komplainan. Di saya pun yang jual semuanya rata-rata puji Tuhan tidak ada bermasalah tentang asok. Nah kalau masalah rembes oli itu faktor ada dua. Bisa jadi pada saat pemasangan seal di dalam tidak pas sehingga pada saat dikunci olinya bocor. Itu bisa jadi kalau barang baru ya. Itu fix kesalahan dari pabrik. Nah, bisa jadi juga kesalahan end user adalah pada saat dia melewati jalan kotor atau apa, batu-batu kerikil kecil nempel di sini atau debu kasar nempel di sini. Terus lama-lama dia akan masuk ke dalam tabung. Dia menggesek seal, lama-lama sealnya robek, olinya meretes. Seperti itu, guys. Nah, jadi bagi kalian yang mau beli shock KTC Racing, kenali dulu shocknya. Sudah jelas tokonya siapa yang jual, pastikan juga barangnya berkualitas dan tokonya mengerti produk guys. Jadi tidak asal mengomong KTC Racing ini jelek, palsu, KW, bla bla bla. Jangan. Karena kalau saya pribadi barang ini sudah jelek, kita nggak akan jual. Lebih baik kita buang daripada kita jual guys. Nah ini juga kita dapat barangnya rebutan guys. Jadi bukan sekedar pabrik atau distributornya atau main dealernya ready stock semua, enggak. Ini semua kita rebutan. Begitu masuk habis, nanti masuk lagi lama. Gitu loh bosku. Paling itu aja Pi. Ada lagi yang kamu mau tanyakan? Itu aja sih, cukup paham. Nah untuk KTC Racing yang terbaru, perbedaannya hanya di as ya guys. Batang atas ya. Coba ambil yang lama Pi. Yang lama. Nih, sorry ya. Nah bedanya cuma di sini aja. Ini ada beda nggak? Ini sebenarnya KTC bikin seperti ini supaya menandakan bahwa produk dia original. Itu saja. Tapi bagi kalian yang masih mendapatkan produk lama atau produksi yang lama, tidak ada masalah. Itu pasti original dengan catatan ininya bordir. Terus kalian bisa lihat di finishing click, semuanya itu halus ya guys. Dan yang paling penting adalah mana nih tulisannya? Nah nih, di pernya ada tulisan KTC. Berapa lbs? Nah, kalau kalian masih ragu, yang paling penting adalah di mana toko kalian order. Karena tiap toko itu, ya kalian bisa nilai lah kualitas toko masing-masing seperti apa. Kalau saya pribadi, kejujuran nomor 1, sisanya rezeki biar Tuhan yang atur. Oke guys, sekian dulu review kita kali ini. See you, bye-bye.